Ganyong memiliki identifikasi ilmiah Cana edulisker, adalah tanaman yang umumnya banyak dikenal di daerah pedesaan. Sebenarnya, tanaman ganyong ini awalnya berasal dari daerah Amerika Selatan, namun sudah lama akrab di antara masyarakat kita khususnya para petani. Ganyong banyak memiliki persamaan nama lain di beberapa daerah di Indonesia, yaitu buah tasbih, ubi pikul, ganyal, ganol, sinetra dll. Istilah di mancanegara untuk menyebut ganyong adalah dengan sebutan Queensland arrowroot. Ganyong merupakan jenis tanaman umbi-umbian, atau yang banyak dimanfaatkan rimpangnya untuk dikonsumsi. Advertisement ganyong termasuk dalam tanaman 2 tahunan, 2 musim, atau sampai beberapa tahun, cuma tanaman ganyong ini ada masa istirahat dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Dalam masa istirahat, seluruh batang tanaman ganyong akan mengering, dan seolah sudah mati. Padahal umbinya masih segar, dan akan tumbuh lagi jika ada musim penghujan. Kandungan gizi ganyong-ganyong mengandung cukup tinggi karbohidrat. Selain itu menurut data Direktorat Gizi Dipkes RI, kandungan gizi ganyong untuk setiap 100 gramnya terdiri dari kalori 95,00 kal, protein 1,00 gram, lemak 0,11 gram, karbohidrat 22,60 gram, kalsium 21,00 gram, fosfor 70,00 gram, zat besi 1,90 mg, vitamin B 10,10 mg, vitamin C 10,00 mg, air 75,00 gram. Manfaat ganyong bagi kesehatan. Umbi ganyong dapat menjadi bahan pangan alternatif saat paceklik. Saat harga bahan makanan pokok naik, umbi ganyong dapat menjadi salah satu pilihan karena cukup murah dan bergizi. Dalam pate ganyong terdapat 80% karbohidrat dan 18% air. Kadar pati yang tinggi pada umbi ganyong merupakan peluang yang baik sebagai bahan baku industri, seperti sirup glukosa dan alkohol. Baik untuk balita, umbi ganyong sangat baik bagi pertumbuhan anak balita, karena ganyong mengandung fosfor, zat besi, dan kalsium yang tinggi. Lihat juga, manfaat susu kedelai. Khasiat obat umbi ganyong juga berkhasiat untuk obat antipiretik dan diuretik, serta bagus juga untuk penyakit diare, hepatitis akut, hipertensi, radang saluran kencing, dan panas dalam. Panas dalam, untuk mengobati panas dalam umbi ganyong 30 gram, rimpang temulawak 30 gram, air 700 ml. Semua bahan direbus hingga mendidih selama 15 menit. Diminum ketika sudah hangat 2 kali sehari. Radang saluran kencing umbi ganyong 40 gram, daun kumis kucing 30 gram, akar alang-alang 20 gram, air 600 ml. Bahan direbus hingga mendidih selama 15 menit. Ramuan dapat diminum hangat saat pagi dan sore. Baik bagi tulang. Kalsium adalah senyawa kimiawi yang berguna untuk membangun dan memperbaiki tulang. Ganyong mengandung cukup tinggi kalsium, yaitu 21,00 gram untuk 100 gramnya. Selain itu, ganyong juga sangat mudah dicerna, dan tentunya sangat baik untuk kesehatan usus kita. Alternatif pengganti beras di saat musim paceklik, ganyong bisa menjadi bahan alternatif pengganti beras yang cukup lezat. Hal ini ganyong banyak mengandung karbohidrat dan kalori, di mana karbohidrat selain mengenyangkan, juga merupakan bahan baku tubuh untuk menghasilkan energi bersama kalori. Manfaat lain ganyong. Umbi ganyong dapat dikonsumsi hanya dengan jalan direbus hingga matang. Biasanya umbi tanaman ini dimakan sebagai camilan, atau menggantikan makanan pokok karena cukup mengandung karbohidrat dan mengenyangkan. Manfaat lain dari umbi ganyong adalah untuk diambil tepung patinya, dan dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kue, bihun, bahkan produk makanan bayi. Berikut manfaat tepung pati ganyong. Campuran bihun adalah istilah yang berasal dari bahasa Cina, yang bisa berarti beras. Jadi sesuai dengan namanya, bahan baku bihun adalah beras. Namun beras untuk pembuatan bihun harus tinggi kandungan amilosanya dan rendah kandungan amilopektinnya, sehingga menghasilkan gel yang kaku pada bihun. Perkembangan ilmu pengetahuan hingga sekarang ini, bihun tidak hanya dibuat dari beras saja,
namun juga dapat dibuat dari campuran tepung jagung dan tepung tapioka. Tepung tapioka di sini juga dapat digantikan oleh tepung ganyong. Lihat juga manfaat dan makanan sumber vitamin D. Bahan makanan campuran untuk bayi. Tepung ganyong terkenal dengan daya cernanya yang tinggi, maka sangat cocok sekali untuk bahan makanan bayi. Jika untuk makanan bayi, maka tepung ganyong yang tinggi karbohidrat masih perlu untuk diperkaya dengan bahan lain, misalnya bahan makanan sumber protein. Pembuatan makanan untuk bayi dengan tepung ganyong ini sama saja dengan cara membuat bubur susu, yaitu campuran bahan dicampur dengan air lalu dipanaskan sampai mengental dan masak. Untuk pelengkap gizi, dapat ditambahkan susu bubuk bayi atau susu sapi, serta penambah rasa yaitu gula dan garam. Bahan keripik ganyong di daerah sentral produksi ganyong, yaitu Klaten, Wonosobo, Purworejo, Majalengka, Sumedang, Ciamis, Cianjur, Garut, Lebak, Subang, Karawang hingga Probolinggo. Selain diambil patnya, ganyong juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan keripik ganyong. Peringatan: umbi ganyong ternyata memiliki senyawa anti nutrisi, yaitu tanin dan saponin. Tanin akan membentuk kompleks dengan protein dalam sistem pencernaan, berinteraksi dengan enzim pencernaan. Tanin juga dapat menurunkan daya cerna protein, menghambat aktivitas beberapa enzim pencernaan seperti tripsin, chymotrypsin, amilase dan lipase. Sedangkan saponin merupakan toksin yang bisa menghancurkan butir darah atau hemolisis. Saponin juga memiliki kemampuan mengikat dengan kolesterol. Namun kedua senyawa tanin dan saponin ini akan hilang setelah ganyong melalui proses pengolahan, yaitu perebusan, perendaman, dan pemanasan.